HRS menyerukan untuk memboikot legend Dudung Abdurrahman dan juga Fadil Imron. Saya cuma mikir-mikir, apanya yang diboikot ya? Katanya sih, dalam setiap acara jangan mengundang legend Dudung Abdurrahman dan juga Fadil Imron. Ya menurut saya nih salah sasaran ya. Emang dia penceramah, apalagi pandemi saat ini. Siapa juga yang mau ngundang? Walaupun legend Dudung dan juga Pak Fadil Imron sudah mengabdi kepada negara, dapat gaji juga dari negara. Menurut saya ini salah sasaran ya. Saya jadi inget dulu ya apa itu boikot Indomaret. Tetapi Indomaret malah rame. Ya kemungkinan gara-gara diboikot oleh HRS, nama Dudung Abdurrahman dan Fadil Imron malah semakin melambung tinggi namanya. Bahkan Ferdinand Huta-Heian ketika membaca berita tersebut malah senyum-senyum sendiri. Karena menurut Ferdinand Huta-Heian sudah banyak seruan-seruan yang dilontarkan oleh HRS. Tetapi Ferdinand Huta-Heian mempertanyakan, kira-kira ada berapa yang terlaksana? Makanya Ferdinand membaca berita tersebut sambil tersenyum-tersenyum sendiri. Ya udahlah, gak usah mempanaskan suasana. Untung saja Pak Fadil Imron dan juga legend Dudung Abdurrahman tidak mempermasalahkan pernyataan pemboikotan tentang dirinya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. HRS serukan boikot Dudung Abdurrahman dan Fadil Imron. Mantan pentolan Front Pembela Islam Rizik Syihab menyerukan kepada para pengikutnya memboikot Pangkostrat Legend Dudung Abdurrahman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Rizik tak ingin Dudung dan Fadil diundang dalam setiap acara. Seruan tersebut dibenarkan oleh dua pengacara Rizik, Aziz Yanuar dan Iwan Tuan Kota. Iwan mengatakan, seruan itu disampaikan saat pihaknya menemui Rizik di tahanan Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Boikot Fadil dan Dudung. Jangan undang Fadil Imron dan Dudung dalam acara apapun, ujar Rizik dalam seruannya yang dikutip pada Senin 8 November yang lalu. Rizik menuding Fadil dan Dudung sebagai sosok penjahat HAM karena diduga terlibat pembunuhan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek KM 50. Bahkan, ia menuding 6 laskar FPI itu telah mengalami penyiksaan di sebuah rumah. Namun, ia sendiri tak menyebut rumah penyiksaan tersebut. Jika ada acara dihadiri Fadil dan Dudung, maka bubar aja, tinggalkan, ujar Rizik. Dalam kasus ini, Ibda Yusmin dan Bribtu Fikri didakwa terlibat dalam kasus pembunuhan 6 laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Desember tahun 2020 yang lalu. Mereka merupakan anggota polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya. Terpisah, Pangkostrat Legend Dudung enggan mengomentari lebih lanjut pernyataan HRS tersebut. Enggak usah ditanggapi, kata Dudung. CNN-Indonesia.com berupaya menghubungi Fadil Imron untuk meminta tanggapan terkait seruan Rizik tersebut. Namun, sambungan telepon dan pesan singkat yang dikirimkan belum direspon hingga berita ini diturunkan. Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Huta-Heian, juga menyoroti seruan yang digaungkan oleh ex-imam besar FPI, HRS. Ferdinand Huta-Heian menyinggung soal seruan HRS untuk memboikot Pangkostrat Legend Dudung Abdurrahman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. HRS, kata Ferdinand, sudah sering membuat seruan-seruan. Ia pun mempertanyakan soal terlaksana atau tidaknya seruan yang digaungkan oleh mantan pentolan FPI tersebut. Kalau dibuat listnya, kira-kira sudah berapa banyak seruan yang dia buat dan berapa yang terlaksana? Tuturnya seperti dikutip dari pikiranrakyat.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya Ferdinand Huta-Heian 3. Seolah tak menganggap serius seruan yang dibuat oleh HRS. Mantan kader Partai Demokrat itu pun dibuat senyum-senyum sendiri setiap kali membaca berita tentang sikap HRS ini. Diberitakan sebelumnya ex-imam besar FPI Rizik Syihab yang saat ini masih ditahan di rutan Mabes Polri menyerukan aksi boikot Pangkostrat Legend Dudung Abdurrahman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Kabarnya, HRS meminta agar umat tak mengundang Kapolda Fadil Imron maupun Legend Dudung di setiap kegiatan atau acara yang dilakukan. Seruan HRS ini telah dilontarkan oleh sang ulama sejak peristiwa di KM 50 yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI. Menurut HRS, Legend Dudung dan Irjen Fadil Imron adalah penjahat HAM.
Pasalnya HRS menduga bahwa keduanya terlibat dalam penyiksaan terhadap 6 anggota Laskar FPI pada 7 Desember 2020 yang lalu. Sementara itu, persidangan kasus dugaan unlawful killing itu sendiri masih terus berjalan hingga saat ini. Kabar terbaru dari ruang persidangan mengatakan bahwa jaksa sempat memprotes para saksi yang datang hendak memberikan keterangan. Pasalnya, sesuai keputusan majelis hakim, seharusnya 7 orang saksi memberikan pernyataan secara daring dari kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bukan datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan PKB menilai seruan pemboikotan Irjen Fadil dan Letjen Dudung belum tentu diikuti ulama lainnya. Hemat saya, itu tindakan sia-sia dan seruan sepihak yang ulama lainnya belum tentu mengikuti, kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait kepada wartawan pada Selasa 9 November. Jazilul menilai seruan pemboikotan Irjen Fadil dan Letjen Dudung justru memicu masalah baru sebab Jazilul menilai pemboikotan dilakukan tanpa adanya dasar, malah dapat memicu masalah baru dengan menuduh sebagai penjahat HAM tanpa dasar yang meyakinkan, sebut anggota Komisi 3 DPR RI itu. PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Irjen Fadil dan Letjen Dudung untuk menyikapi seruan HRS tersebut. Namun, Jazilul mengingatkan bahwa situasi dan kondisi masyarakat yang tenang lebih penting. Terserah Pak Fadil dan Pak Dudung mau bersikap, memaafkan atau memperkarakan. Memberi maaf tentu lebih mulia dan keadaan lebih tenang, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, HRS meminta pengikutnya memboikot Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron dan Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman. Apa alasannya? Seruan HRS itu disampaikan salah satu kuasa hukumnya, Ihwan Tuan Kota. Dia mengatakan seruan itu disampaikan HRS saat dirinya menjenguk HRS di Rutan Bareskrim. Itu disampaikan saat kami, tim kuasa hukum, menjenguk beliau di Bareskrim pada Kamis minggu lalu. Habib sehat walafiat, kata Ivan kepada wartawan pada Selasa 9 November 2021. Seruan itu dibuat dalam bentuk poster. Ada foto HRS, Irjen Fadil, dan Letjen Dudung dalam poster berisi seruan boikot itu. Diketahui Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto pada waktu itu menerima kenaikan pangkat sebanyak 30 perwira tinggi dari 3 matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Kepala Bidang Penerangan Umum Puspen TNI, Kolonel Laut Edi Srianto mengatakan, kenaikan pangkat terhadap 30 pati TNI itu berdasarkan surat perintah Panglima TNI nomor Sprint 1397 garing Romawi 6 garing 21 yang dikeluarkan pada 22 Juni 2021. Kepala Bidang Penerangan Umum Puspen TNI, Kolonel Laut Edi Rianto mengatakan, kenaikan pangkat terhadap 30 pati TNI itu berdasarkan surat perintah Panglima TNI. Edi menjelaskan 17 pati TNI AD yang menerima kenaikan pangkat, salah satunya yakni Dudung Abdurrahman yang semula berpangkat Mayor Jenderal saat masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, kini berpangkat Letnan Jenderal setelah bertugas sebagai Pangkostrat. Selain Dudung, Teguh Arif Indratmoko juga menerima kenaikan pangkat menjadi Letjen setelah menjabat sebagai Despunterat. Selain itu, Dani Koswara yang saat ini menjabat sebagai Kabinda Kalimantan Timur pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN juga menerima kenaikan pangkat sebagai Brigjen. Sementara itu, 4 pati TNI AL yang menerima kenaikan pangkat yakni Laksda TNI Sunaryo, Laksda TNI Muhammad Zainal, Laksda TNI Syamsul Rizal, dan Laksma TNI Ahmad Wibisono. Kemudian untuk TNI AU salah satunya yakni Marsda TNI Diah Yuda Nardi, Marsdia TNI Andiawan Martono, hingga Marsdia TNI Elianto.